Mahmudah adalah ma yuwafiqul kitab was sunnah, sesuatu ataupun pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan lawan daripada atau kebalikan daripada bid'ah mahmudah adalah bid'ah madhmumah, yaitu bid'ah yang tercela, yaitu ma yukhaliful kitab was sunnah, sesuatu yang menyalahi daripada kitab, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka menyota kaji le katanya acara perayaan maulid yang katanya lakukan, mulai daripada pembacaan kisah-kisah Rasulullah, mulai daripada memberi hidangan kepada keluarga, tetangga, saudara-saudara, menyantuni anak yatim, membaca zikir-zikir atau ayat Al-Quran yang berkaitan dengan Rasulullah, maka itu tidak menyalahi dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tidak menyalahi dengan Al-Quran dan hadis daripada Rasulullah. Sekalipun pada kenyataannya yang kita lakukannya tidak dilakukan oleh Rasulullah. Beliau Rasulullah memperingati maulidnya dengan berpuasa. Beliau Rasulullah ketika memperingati Ura Senin, hari kelahirannya, beliau peringati dengan berpuasa. Getanyo hana tak puasa, getanyo tak lakukan ibadah-ibadah yang lain. Tetapi sekalipun itu tidak dilakukan oleh Rasulullah, maka yang tidak dilakukan itu tidak selamanya adalah perkara yang tercela. Kaum mak yang ulun tuan muliakan, maka digetanyo tacikalon dalam setiap peringatan ulang tahun, karena berakhir-akhirnya getanyo kamu mulai ikut-ikutan. So yang tak ikut, wallahu alam, pokoknya na perayaan ulang tahun, bahkan tajak bak kedai-kedai yang di kedai mata, na tempat khusus yang disediakan hinan untuk memperingati happy birthday, selamat hari milad, yang bak kedai disediakan khusus dengan biaya sewa yang kali ditentukan, memperingati kelahiran anak, memperingati kelahiran istri, memperingati kelahiran suami, saudara, ayah, ibu dan lainnya. Tak pegot acara-acara yang lagian rupa. Getanyo tak akui dia sebagai pengikut daripada Nabi getanyo Nabi Muhammad, umat daripada Nabi getanyo Nabi Muhammad. Tetapi watedakalan kenyataan cara memperingati kelahiran atau ulang tahun getanyo tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah. Rasul memperingati ulang tahunnya dengan berpuasa, bahkan nyangkakan le ulang tahun, tetapi ulang minggu. Setiap hari Senin beliau berpuasa untuk memperingati kelahirannya. Getanyo tiptut tak pegat acara yang lagi yang rupa. Pernahkah getanyo yang mengklaim diri sebagai pengikut Nabi, umat Nabi, mengikuti atau berpuasa sebagai Nabi, sebagaimana Nabi berpuasa? Pernahkah getanyo tak berpuasa
lagi Nabi berpuasa untuk memperingati kelahirannya, begah-begah draw sebagai umat Nabi. Tetapi kenyataan putra yang kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakan handap puasa wate memperingati ulang tahun. Oh na tunggu ilung na long puasa. Kebetulan ulang tahun lun red bak bulan Ramadan. Maka nak puasa punya puasa ada nama kewajiban, kan ada nama memperingati urolahi. Karenanya hadirin yang dirahmati Allah, menyogetanya mengikuti tuntunan daripada Rasulullah, sunnah daripada Rasulullah. Maka dalam setiap keadaan apapun yang berkaitan dengan Rasulullah, mestinya tak pegalak lam hati katanya, tak senang lam hati katanya, tak hadirkan dalam bentuk perilaku-perilaku dan kelakuan-kelakuan, tidak disembunyikan di dalam hati, tetapi hendaknya dizahirkan, dinampakkan pada khalayak-khalayak yang ramai. Itu merupakan bentuk daripada mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temanna urang pegang apa yang kita lakukan pada hari ini merupakan perkara bid'ah, dan dibawakan sebuah hadis, yaitu hadis yang dirawi oleh Tirmidzi, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang bid'ah yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu merupakan sesat, dan setiap yang sesat di dalam neraka. Nyo pemahaman-pemahaman daripada anak-anak orang Aceh menyebarakan pemahaman yang laginya katanya dengar hidih di Jawa, atau alumni-alumni daripada universitas di Madinah ataupun universitas di Mekah. Tetapi pada kenyataannya niba uronyo pu yang katanya dengar, yaitu pembid'ahan, membid'ahkan pu yang katanya lakukan, nyo dilakukan oleh anak Aceh sendiri, yang barangkali mungkin yahi, makji, nekji, kakekji menteng beriktikad dengan Asy'ariyah, menteng mengiktikad dengan Maturidiyah, menteng mengiktikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi bak kenyataan jih sebagai cucu ataupun sebagai anak di pembid'ah pu yang kita lakukan, pu yang kita lakukan di bak uro yang berbahagianya. Hadirin, mereka mengatakan ini tidak dilakukan oleh Rasulullah, dan setiap bid'ah yang tidak dilakukan oleh Rasulullah di dalam neraka. Dipahami lafai hadisnya secara tekstual. Gimana secara tekstual? Secara zahiriah, makna logat. Watadikan setiap berarti umum, bandung-bandung, tip-tip bid'ah, menyata pegah bandung bid'ah sesat, maka yang pertama kali melakukan kesesatan adalah Umar bin Khattab. Bagaimana? Karena yang pertama kali mengumpulkan jamaah untuk tarawih adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Ini tidak terjadi pada masa Rasulullah, tetapi ini terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Umar mengumpulkan para sahabat yang saat itu melakukan salat tarawih munfaridan, tidro hidih tiro, hino tiro, iku tiro, dilikut tiro. Tetapi kekalan oleh Sayyidina Umar bahawa menurut inovatif daripada kenyan,
bahawa urang-urang yang sembahyang sironyo jet dapegat sebagai sebuah jamaah dan gekun ni'matul bid'ah hadhihi, segat-gat bid'ah adalah bid'ah yang lagi. Maka hadirin yang dirahmati Allah, pu yang dipegah lewatnya tentang bid'ah sesat, ba'la kullu, setiap bid'ah sesat dan setiap sesat di dalam neraka. Nyahinan lafai kullu memang umum, tetapi ditaksiskan oleh hadis yang lain, yaitu man sanna sunnatan hasanatan fil Islam, man sanna sunnatan fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. So si barang kata yang mengadakan suatu perkara itu yang good di dalam Islam, sunnatan hasanatan, maka bagi urangnya mendapatkan pahala, falahu ajruha wa ajru man amilah biha, dan ajrun yaitu pahala urang-urang yang mengerjakan setelahnya, min ba'dihi min ghairi ayyang kusa min ujurihim syai'un, daripada tidak mengurangi pahala-pahala mereka yang mengerjakan, sedikit pun tidak mengurangi. Karenanya orang yang pertama sekali mengadakan sesuatu yang god, perkara yang god, menyoba masalah tarawih secara berjamaah adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Maka gedanya yang melakukan salat tarawih sesuai dengan Sayyidina Umar, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, maka gedanya juga ikut memberikan, menyumbang pahala kepada Sayyidina Umar. Bagaimana? Karena beliau adalah pelopor. Begitu juga Pak Maulid, yang mengadakan pertama kali maulid yang laginya rupa adalah Al-Malik Al-Mudaffar. Beliau bahkan memberikan hadiah kepada seorang ulama yang menuliskan kitab yang isinya tentang keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gejuk hadiah 1,000 dinar. Kemudian beliau juga mengadakan acara yang sangat meriah, geundang ulama-ulama, kepada ulamanya gehadiahkan baje-baje surban, baje-baje raya, baje-baje panjang imamah, dan juga surban kepada para ulama. Apa gunanya? Untuk memperingati, membesarkan kelahiran Rasulullah. Kemudian yang dilakukan oleh Malik Mudaffar diikuti setelahnya oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi peraya acara maulid. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi juga yang mengajak para jamaah haji yang menunaikan ibadah haji di kota Mekah dan yang berangkat menziarahi Rasulullah di kota Madinah, kepada para jami-jami Allahnya diperintahkan, diingatkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi untuk menyampaikan kepada kaum di kampung, umat yang ada di kampung, untuk senantiasa memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang menyebarkan maulid adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Hadirin yang ulun tuan muliakan, kemudian penyebarannya berkelanjutan. Tidak ada ulama yang membantah, yang membid'ahkan, sampai pada akhirnya ada seorang yang dikatakan dia itu sebagai seorang ulama, berasal dari Najat, sebuah kota di Saudi Arabia. Nyantruk bak beliaunya dengan dakwah yang sering dipopulerkan termasuk oleh muridnya,
mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Umat Islam kan berpecah belah. Umat Islam berpecah belah bakwatnya. Maka Muhammad bin Abdul Wahhabnya mencoba untuk bergabung dalam orang Islam, bersahabat dalam orang Islam dengan motto kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nyan motto. Dan mottonya sampai inuhan mantengna. Di Aceh, di Jawa dan di berbagai macam provinsi di Indonesia, Bandung provinsi, motto kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dibuh nan media As-Sunnah, dibuh nan media Al-Quran, seolah-olah orang yang di luar Al-Quran dan As-Sunnah yang tidak mengikuti paham mereka, yaitu paham Wahabiyun, seolah-olah kita nyonyo ken pengikut Al-Quran dan ken pengikut As-Sunnah. Hadirin, ketika Muhammad bin Abdul Wahhab mencoba untuk menyebarkan pemahamannya, bakwatnya ada ulama-ulama mutaakhirin yang mencoba untuk mendebat, untuk membantah. Di antaranya Syekh Ali Al-Hadrami yang berasal dari Yaman. Beliau membuat sebuah kitab, mengarang sebuah kitab yang berjudul Tahqiqul Bid'ah, yaitu memastikan bid'ah, pembenaran di atas bid'ah, teh bid'ah yang hak, teh makna bid'ah yang sebenarnya. Ini yang dikarang oleh Syekh Ali Al-Hadrami. Beliau mencoba untuk mendebat pemahaman daripada Muhammad bin Abdul Wahhab. Hadirin yang dirahmati Allah, tetapi apa yang beliau usahakan itu memang berhasil, tetapi untuk wilayah Hadrami, yaitu wilayah Yaman. Di luar daripada wilayahnya, nyopaham daripada Wahabi semakin berkembang hingga diteruskan ke Indonesia. Bagaimana mereka meneruskannya? Dengan cara memberikan 3 buku kepada para jamaah haji yang menunaikan ibadah haji. Wateguo dari melakukan ibadah haji, para jemaah haji dihadiahkan oleh kerajaan Arab Saudi. Yang pertama idam-dam 5 liter, kemudian buku lebo. Nyan cara yang pertama. Cara yang kedua, mereka menyebarkan paham Wahabi, memberikan beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa, calon mahasiswa dari Indonesia. Memberikan beasiswa-beasiswa, kemudian difasilitasi, digratiskan segala macam administrasi dan lain sebagainya, sehingga manusia ataupun mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia tertarik untuk belajar ke King Saud, tertarik untuk belajar ke Universitas Ummul Qura dan lain sebagainya. Kemudian cara yang ketiga untuk menyebarkan pemahaman Wahabi, yaitu dengan cara urang Aceh atau urang lokal sendiri. Pakiban cara na pemahaman, pemikiran-pemikiran daripada urang Syekh katanya, urang Aceh, urang lokal, urang yang na di Nanggro katanya. Pemikiran daripada urangnya dalam menyebarkan, dalam menilai ulama-ulama yang na di Aceh, mereka menilainya tidak lebih daripada ulama-ulama Timur Tengah. Ulama yang na di Aceh, pesantren-pesantren yang na di Aceh, pesantrennya kualitas sangatlah rendah dibandingkan dengan kualitas universitas-universitas di Timur Tengah. Pemikiran daripada urang Syekh, pemikiran daripada ayah-ayah ketanya, nek-nek ketanya, sehingga urangnya gekun ne puput kaja abut udaya nyan idaya kakalang keadaan laginya tempat mano
kamu tak WC kadang je tak pakai, kadang kadang pakai WC terbang, kadang katanya ada tanah baju hubu 3 gena 3 gena. Kemudian lagi yang trip tadu ulam dayah tatubit hinan ijazah hana diakui. Ijazah hana itu kan lebih ke tajak ke dehu Timur Tengah, tajak ke dehu Saudi, terus Saudi hideh fasilitas god, tempat god, ruang mengasih, tatubit dari hinan merempek gelar S2 S3.